Assalamualaikum. Ngapain lu? Mohon maaf, bisa berhenti sebentar nggak? Kita ngerasa terganggu dengan permainan kalian. Siapa lu nyuruh kita berhenti? Perkenalkan, saya Fikri. Saya ketua UKM Rohis. Dan sekarang kita sedang melakukan pengajian mingguan. Jadi sedikit terganggu dengan permainan kalian. Kalau emang lo terganggu, mendingan lo ngaji aja di musolanya kampus. Mungkin kamu tahu sendiri, musola kampus lagi direnov. Jadi selama ini untuk sementara kita melakukan pengajian di ruang UKM. Lo nggak bisa cari tempat lain apa? Ada kok masjid di dekat kampus. Ada apa ini? Mungkin kita dari UKM Rohis merasa terganggu dengan permainan teman-teman dari UKM musik. Nadia, tolong dong jangan ganggu kegiatan Rohis, atau mau gue tutup UKM lo. Jangan mentang-mentang lo tuh ketua senat, lo bisa main nutup gitu aja. Gue bisa laporin lo ke rektor, tau nggak? Oh ya, lo mau lapor ke rektor? Silahkan aja. Terus lo pikir rektor bakal belain lo? Lo lupa kalau papa gue tuh penyumbang terbesar di kampus ini. Kalau gitu, terima kasih atas pengertian teman-teman. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Tengah banget sih muka lo. Anak Rohis, lu bilang ya, sama semua temen-temen lo, jangan pernah berani sama anak-anak rocker. Salah gue apa, Bang? Lo tuh so beriman, ngerti lo? Makan tuh. Enak. Nah, ganteng lu kayak gini nih. Cukup lu main ya. Kenapa? Kamu diapain sama mereka? Habis digedein Fik sama anak rocker Fik. Astagfirullahaladzim. Wah, kita nggak bisa tinggal diam nih. Ya udah yuk kita balas aja yuk. Yuk kita balas, Fik. Aduh, jangan. Kita tidak boleh saling menyerang dan membalas, yang ada malah menambah masalah. Iya, benar kata Tina. Kita nggak usah memperpanjang masalah. Kita doakan aja. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat mereka. Yuk, terus ini. Melesat menuju langit tujuh, secepat kilat menembus angkasa. Racun cinta membius panas dingin demam asmara. Kita memang gila, gak kenal permisi. Bila disangkanya, say no to compromise. Guys, bentar ada telepon, sorry ya, bentar. Halo? Iya, Pak? Nadia, kamu di mana? Papa udah nungguin dari tadi. Oh iya, Nadia lupa, ya ampun, maaf, Pak. Nadia pulang sekarang. Gue harus cabut nih, guys. Gue udah janji sama bokap gue, tapi gue lupa. Mau kemana? Ngerayain ulang tahun. Bukan
bukannya ulang tahun bokapnya dia itu bulan Desember ya? Gak tahu deh gue. Wah, gue bisa lupa sih hari ulang tahun Mama. Lo nggak biarin gue jatuh, sakit tau nggak? Maaf sebelumnya, kita itu belum muhrim jadi selayaknya tidak bersentuhan tangan. Maaf, saya buru-buru. Assalamualaikum. Oh ya ampun, aduh maafin Nadia ya, tadi lagi latihan. Gak apa-apa. Taruh tas kamu, kita tiup lilin buat Mama ya. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. I love you. Selamat ulang tahun ya Mama. Semoga Mama senang sama pesta kecil ini. Dan semoga Mama bahagia di alam sana. Aku menaruh harapan yang sangat besar terhadap Nadia. Agar kelak bisa menjadi rockers terkenal menggantikan aku. Papa mendoakan. Ini sayang, kue buat kamu. Papa dulu ah. Enak. Cobain ah. Enak? Papanya nggak dikis. Ya. Gimana kalau malam ini kita latihan musik? Udah lama Papa nggak dengar kamu main. Ya? Boleh? Yaudah yuk. Yuk. Di kampus latihan, di studio latihan, di rumah latihan lagi. Gue bosan. Tuh, baru sampai sini. Terusin dong. Dia jenuh, Pak. Ya. Kadang-kadang dalam latihan bermusik, kita sering mengalami kejenuhan. Tapi nggak apa-apa, it's normal. Kamu istirahat, Ki? Oh iya, besok kamu ajak Koji sama Ocol datang ke rumah ya. Papa punya rencana buat mereka dan kamu juga. Ya? Oke, Pak. Istirahat ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjan. Ngapain lo? Ngapain sih ngagetin gue? Lo ngapain ngintip-ngintip kayak maling? Enak aja lo ngatain gue maling. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini ada apaan ya ribut-ribut? Nat, kenapa bengong? Enggak, nggak apa-apa. Gue bingung aja. Kalau bisa sih ngaji setiap hari, nggak bosen apa? Mengaji itu bagi setiap muslim yang beriman tidak pernah ada kata bosannya, apalagi berhenti. Dan kebetulan saya akhir bulan ini akan mengikuti perlombaan tadarus. Jadi diusahakan setiap hari untuk baca Al-Quran. Kalau masuk silahkan. Kalau
nggak usah soal tajuk gitu deh. Ya sana pergi, sini bukan tempat lo. Siapa juga yang mau lama-lama di sini? Tinggal ya. Assalamualaikum. Kenapa lagi bete? Biasa tuh si Tina bikin kesal. Oh ya, nanti pas balik mampir ke tempat gue, bokap gue bilang katanya pengen ketemu sama lo berdua. Dia katanya punya rencana besar untuk kita. Rencana besar? Rencana besar apa, Nat? Kayaknya seru nih. Iya. Siang, Om. Siang. Gimana kabarnya? Lumayan deh, Om. Baik. Baik, Om. Om, ini katanya ada kabar baik nih buat kita nih. Job. Bukan job. Om ada ide untuk merekam lagu-lagu kalian. Serius nih, Om? Maksudnya gimana ya? Maksudnya rekaman. Daripada kalian nggak jelas latihan tiap hari, genjreng-genjreng, job manggung juga nggak dapet-dapet. Om mau rekam lagu kalian dan memasukkan dalam satu CD. Kemudian CD demo itu akan Om kirim ke salah satu label rekaman. Setuju nggak? Ini beneran serius nih, Om? Ya serius. Kalian lihat apa nggak? Yes. Oke, kalau kalian mau, yang penting niat yang kuat, semangat, ya. Dan kita latihan dulu. Pasti, Oke? Om. Yo. Latihan dulu sekarang. Ayo, Om mau lihat. Melesat menuju langit tujuh, secepat kilat menembus angkasa. Racun cinta membius panas, dingin, demam, asmara. Oke, stop. Cukup. Koreksi. Ya. Masukan dari Om. Pertama, Ocol. Tolong pertahankan tempo. Iya, Om. Karena di tengah-tengah lagu ada staccato. Jejejet, ya. Di situ tempo pertahankan. Oke? Siap, Om. Kemudian Nadia, karena ini lagu rock, tone bass kamu jangan terlalu middle. Ya. Dibikin low sedikit, apalagi kamu pakai 5 string bass. Manfaatkan itu strings kelima. Yang low-nya, ya. Kemudian kamu, Ji. Pada waktu nyanyi, karena ini Om rekam secara live, agar suaranya lebih close to the microphone, Oh iya, Om. supaya terdengar jelas. Juga berdua Nadia, ya. Dan mengenai lagunya, karena ini adalah lagu dengan ref sama chordnya, kamu buat nuansa yang berbeda. Pada waktu lagu, kamu beri komponen add 9, yaitu tadi chordnya apa? A, ya. Jadi A add 9. Supaya lagunya terdengar lebih lebar dan beda pada waktu masuk refnya. Ngerti? Om kira cukup dulu latihan untuk hari ini. Yang penting kalian semangat, latihan setiap hari, ya. Om mau lihat perkembangannya setiap hari. Oke? Tumben, mereka udah datang pagi-pagi.
Tapi kayaknya nggak ada orang ya. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Tumben kosong. Ya, nyari-nyari. Tinggalin terus. Lama sih lu jalannya. Ini ada orang nih. Cek aja. Ngapain lo masuk-masuk dalam ruangan ini? Enggak, tadi saya ngelihat pintunya udah kebuka. Tumben banget pas saya cek, nggak ada orang. Mau maling lo ya? Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya nggak maling apapun. Jangan-jangan barang kita ada yang hilang nih. Wah, bisa jadi Boleh nih. cek. Koji, gitar lo nggak ada kan? Iya, gue nggak ada. Pasti lo kan yang udah maling gitarnya Koji sama stick drumnya Ocol. Astagfirullahaladzim. Saya nggak maling. Saya nggak maling, beneran nggak maling. Maling dari mana? Hah? Buktinya apa? Pintunya udah kebuka sebelum kita bertiga ada di sini. Dan lo ada di sini. Saya mohon ya, jangan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pinter banget lo actingnya. Hah? Bisa aja kan gitar gua sama stick drumnya Ocol lo taruh di ruangan lo. Ya, tapi sekarang saya nggak bawa apa-apa. Ada maling! Ada maling! Ada maling! Ada maling! Ada maling! Dalam tahun! Mana malingnya? Nih malingnya nih. Dia malingnya. Enggak, saya nggak maling. Ada apa ini? Ngapain lo datang ke sini? Lo pasti mau belain Fikri kan? Asal lo tahu ya, dia itu udah maling gitar sama stick drum. Hah? Masa sih Fikri nyuri gitar lo? Jadi ketolohis kita ini maling? Ntar dulu. Gak mungkin banget. Ngapain banget Fikri nyuri gitar sama stick drum? Tapi ada benernya juga sih. Sekarang ngapain coba? Dia datang pagi-pagi sendirian. Biasanya kan dia sama teman-temannya. Ya nggak? Kalau bukan dia maling. Bener tuh. Stop. Ntar dulu. Kalian jangan kemakan fitnahnya si kutu busuk ini. Dengerin dulu dong apa kata Fikri. Oke. Mungkin jalan tengahnya, insya Allah saya akan menggantikan stick drum dan gitar yang hilang. Tuh kan? Kalau misalkan dia nggak nyuri, buat apa dia bilang kalau dia mau gantiin stick drum sama gitar itu? Iya nggak? Bener kan? Assalamualaikum. Oh, iya, Afwan. Iya, saya lupa, maaf. Permisi. Mana lu? Bentar ya. Maling terus. Pak Rohis maling. Tampang si Alim. Tapi jiwanya maling. Astagfirullahaladzim. Saya berani bersumpah. Saya bukan pencurinya. Alah, jangan sok suci deh lu, pakai istighfar segala. Maling yang maling aja. Tadi itu saya difitnah. Dan saya tidak melakukan apa-apa. Nah, yuk cabut yuk. Udah yuk. Yuk. Asal maling. Astagfirullahaladzim. Tenang banget ya dia. Gak marah sama sekali. Padahal kan gue udah nuduh dia maling. Assalamualaikum. Nih, saya mau menggantikan gitar dan stick drum yang hilang. Begitu saya pamit. Assalamualaikum. Fikri, Ya. gue heran deh. Kalau bisa sih tenang banget padahal kan udah diejek dan juga difitnah sama orang-orang. Karena Allah selalu bersama saya. Allah selalu ada kapanpun dan dimanapun. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, ini dia. Mungkin dengan gue sholat, jiwa gue bisa lebih tenang kayak Fikri. Sayang, Apa? Ngagetin aja. Papa senang lihat kamu rajin. Tapi ingat, jangan kamu lupakan niat kamu untuk menjadi rockers ya. Aku tinggal ya. Niat kamu untuk jadi rockers. Enak aja. Itu bukan niat gue. Itu kan keinginan papa. Agak lupa quote-nya deh. Seharusnya tuh. Tahu lo tadi lagi latihan gimana sih? Tuh. Gua toilet dulu ya, bentar ya. Oke, udah. Gua juga ya. Baca apaan? Buku. Apaan? Enggak, buku biasa. "79 macam sholat sunnah." Sejak kapan lo tobat? Ya. Enggak. Jam segini Fikri lagi ngaji. Tapi kok nggak ada suaranya ya? Jangan-jangan dia lagi sakit. Raisa kok sepi? Nah, ini kebetulan musola kan udah selesai direnov, jadi kita pindah ke musola lagi. Oh gitu. Terus ini box-boxnya mau dibawa kemana? Nah, ini kebetulan file-filenya, file lama kita harus kita bawa. Si Nadia mana? Apa jangan dimarah sama kita ya? Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin. Astagfirullahaladzim. Nat, kenapa? Boleh kan kalau gue dengerin lo ngaji? Oh, boleh banget. Cuman mungkin kita nggak berdekatan kayak gini. Kamu mungkin boleh ke area Ahwat. Oh, jadi gini kelakuan lo, Dasar cewek penggoda. Bisa ngejerumusin orang ke dalam maksiat. Hah? Cewek penggoda? Lo kali dari kemarin yang ngejar-ngejar Fikri, buntutin gue lagi. Ngapain gue ngebuntutin lo? Gue itu ketua senat di kampus ini, jadi gue harus ngecek semua UKM yang ada di kampus ini dong. Udah. Gak enak di masjid ribut-ribut. Mungkin ada kesalahpahaman aja. Fikri, lo mau kan gue temenin? Maaf, Tin. Akhir-akhir ini saya lagi sibuk buat perlombaan tadarus untuk akhir bulan. Jadi mungkin lain kali aja ya. Astagfirullahaladzim. Nat, untuk mana aja sih kita cariin juga? Nat, lo marah ya sama kita? Ya, kalau gue sama Koji bikin lo bete, gue minta maaf ya. Iya, gue minta maaf ya. Mendingan sekarang kita ke ruang UKM. Yuk. Oke. Kalau kamu berminat, datang aja ke camp kami bawa brosur ini. Brosur apaan tuh? Ini brosur Rohis. Maaf,
Cewek rocker kayak kamu, mana panas ikutan Rohis. Kenapa, Nat? Kamu mau gabung di UKM Rohis? Kalau mau gabung, ini formulirnya. Kita dengan senang hati membuka hati buat lo. Makasih ya. Sama-sama. Ingat ya, kalian gak berhak untuk menentukan siapa yang bisa masuk Rohis. Iya. Kalau ada yang mau gabung, kasih aja formulirnya. Ya. Nadia lagi. Gue foto aja buat kartu truf dia. Karena gue tahu dia itu anak rocker terkenal. Pasti papanya marah besar kalau tahu dia gaul sama anak Rohis. Apa tahu kalau lagi mijit-mijitin gini pasti ada maunya nih. Enggak, enak aja. Besok kalian rekaman ya. Papa udah siapin tuh schedule-nya tuh. Wah, Nadia bangga banget punya orang tua kayak papa. Ya haruslah. Kapan nih, Pak? Papa mau ngajak Nadia shopping lagi. Nadia kan butuh baju-baju baru. Bener kan? Tebakan papa tuh pasti bener. Kalau udah mijit-mijit pasti ada maunya. Ngajakin shopping. Lagi sibuk sayang. 3 hari ini papa harus nyelesain 3 lagu. Lengkap dengan aransemennya semua. Ya udah. Kalau misalkan papa sibuk, kasih uangnya aja ke Nadia biar Nadia belanja sendiri. Iya deh. Ini papa kasih, kamu belanja sendiri. Nih, I give you 800 ya. Jangan dipakai dugem, jangan dipakai foya-foya. And selesai shopping, kamu beresin studio, ya? Tenang aja, Pak. Pasti Nadia lakuin. Thank you ya, Pak. Ya. Papa is the best. Mbak, kalau ini ada size yang lebih kecilnya. Nadia? Lo? Iya, ini toko baju orang tua saya. Saya kalau selepas pulang kuliah suka bantu-bantu di sini. Oh iya, kamu mau pilih baju yang mana? Biar saya... Enggak usah. Gue mau pulang aja. Nat, tunggu. Kamu kenapa langsung mau pulang? Kamu nggak perlu malu kalau beli baju muslim. Justru saya setiap hari selalu mendoakan kamu agar kamu bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Udah suara azan. Lebih baik kita sholat dulu yuk. Sholat di awal waktu itu kan lebih utama. Itu lo lagi baca buku apa? Ini tentang novel Islami. Isinya bagus banget. Mungkin kalau kamu baca, silakan. Oh iya? Makasih ya buat bukunya. Gue mau pulang. Nat, apa kita sebaiknya sholat dulu? Gak usah deh, gue mesti pulang. Hati-hati. Pak. Nih kopinya. Aduh, terima kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Salat ya, Pak? Hah? Ini papa yang salah dengar, apa kamu yang salah ucap? Papa gimana sih? Orang diajakin sholat malah bercanda. Enggak, maksud papa, sejak kapan kamu mulai sholat? Oh iya, ngomong-ngomong, band kalian udah dikasih nama? Belum sih, Pak. Menurut Papa yang bagus apa? Kamu papa nanya, kamu malah balik nanya.
Ada yang ngetok tuh. Lihat, Gi. Mungkin Ocol atau si Koji. Gi, temuin, Gi. Koji, ngapain lo malam-malam kesini? Asik, tahu banget tuh kesukaan gue. Pasti enak. Wah, enak banget nih. Gue mau ngomong serius nih sama lo. Apaan? Ngomong aja kali. Kayak takut-takut gitu. Gue pikir sih kita balikan lagi. Ya gue kepikiran aja gitu kalau misalkan lo tuh yang terbaik buat gue. Kalau gue sih mikirnya tuh udah masa lalu, jadi nggak perlu diungkit-ungkit. Gue tuh nyaman sama persahabatan kita dan gue nggak mau kalau sampai kita berantem lagi, musuhan lagi. Jadi ya mendingan kayak sekarang aja. Apa? Om. Apa, Orji? Baik, Om. Oh iya. Ngomong-ngomong, kalian sudah diskusikan nama band buat dan kalian? Belum nih, Pak. Nama band ya, Om ya? Gimana kalau Black Box? Black Box? Boleh juga. Asik ya? Tapi ngomong-ngomong, Om, demonya mulai kapan? Besok pagi. Om sudah siapkan schedule rekaman buat kalian besok pagi. Oke. Ya, Om masuk dulu ya. Udah deh, gue masuk ya. Thanks loh. Maaf ya, Tin. Kita belum muhrimnya, jadi selayaknya tidak bersentuhan tangan. Nat, apa kabar? Baik. Nih, gue mau kembaliin buku yang kemarin lo pinjemin. Udah beres? Udah, bagus banget. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, ini saya punya buku baru dan kayaknya cocok untuk kamu baca. Mau pinjam? Boleh, boleh. Makasih ya. Sama-sama. Yaudah kalau gitu, saya duluan ya. Assalamualaikum. Maksudnya tadi emang ngetawain gue? Nggak apa-apa. Lucu aja. Cewek genit kayak lo ditolak sama Fikri. Cewek gotik, gue kasih tahu ya sama lo, mendingan mulai sekarang lo jangan deketin Fikri lagi. Apa urusannya sama lo? Karena gue bisa bikin lo di DO dari kampus ini. Oh iya, gue tahu soalnya bokap lo itu kan donatur terbesar di kampus ini, ya kan? Mau atau? Oke banget. Bagus. Tapi nanti kita coba sekali lagi. Kalian main, Om merekam secara visualnya ya.
Buat presentasinya lebih enak nanti. Oke, boleh dong. Oke, mulai lagi. Ayo. Oke, yoi. Dah. Kil, gue punya grup rock baru, Kil. Lu masih main musik? Bukan gue yang main musik, anak gue sama temen-temennya. Tapi lo mesti lihat, performance mereka asik, skillnya juga bagus. Pokoknya lo harus jadi produser mereka. Gua beberapa dekade ini lagi nggak main musik rock. Gua sekarang lagi mencoba untuk mengkolaborasikan antara musik reggae dengan campur sari. Karena gua nggak mau berspekulasi main di musik rock. Kil. Apa yang laku dijual? Musik daerah, bro. Justru lu yang mestinya harus tahu nih. Musik reggae sekarang lagi bergeliat. Dan kenapa gue tertarik? Karena sesuatu yang beda kan gue buat, gue campur dengan musik tradisional, campur sari. Aduh, gue mesti ada meeting lagi nih bro. Lain kali kita ketemu lagi, kita ngobrol deh, ya? Ya? Oh, iya deh. Oke, ntar kita ketemu lagi, ya? Sip, thank you, Gil. Si Om. Om itu Om Virgo yang rocker itu ya? Iya, kamu siapa ya? Om Papa Nadia kan? Betul, teman kuliahnya Nadia? Iya, saya Tina, teman kuliah Nadia. Oh, oke. Jadi ada yang mau saya kasih lihat buat Om. Ini. Apa nih? Om lihat aja. Saya cuma bingung aja, Om. Masa iya sih seorang rocker sekarang pacarannya sama anak rohis? Emang nggak salah ya? Tina ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Tapi sepertinya saya lebih mengenal anak saya sendiri. Saya yakin Nadia tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Tapi thanks anyway, ya. Terima kasih ya. Tapi Om, saya harus pergi dulu. Ada janji sama orang lain. Ya. Terima kasih Tina. Ini dulu. Grup yang gue bikin. Grup musik rock namanya Black Box. Formasi trio, 2 cowok, 1 cewek. Keren-keren semua orang. Rock bro. Iya. Lu masih pilih rock? Kalau buat gue, rock never die, man. Ya, tapi sekarang ini kan lagi gandrung orang boy band sama girl band. Lu kira-kira bisa nggak bikin yang kayak gitu? Maksud gue, bro, gue pengen mengembalikan masa-masa kejayaan musik rock di zaman dulu. Kita kalau bicara idealis nih, kita nggak akan punya duit. Iya. Bener kata Yanto tadi, yang koplok-koplok gini nih bro. Sekarang ini yang kita perlu jadi duit, ya nggak? Ya toh? Iya dong. Gimana? Pak? Ada. Papa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah kan? Nggak apa-apa, sayang. Ya, cuman ada satu hal yang Papa pikirkan sebenarnya. Papa takut gagal untuk menjadikan kamu menjadi seorang rocker terkenal seperti Papa dulu. Apa gue ngomong aja ya sama Papa kalau gue sebenarnya nggak suka jadi rocker? Tapi gue nggak mau nanti Papa sakit hati. Ya Allah, gimana nih? Kok jadi kamu yang bengong? Mikirin apa? Enggak, dia kasihan aja sama Papa.
Nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Nat, ngobrol di sini aja ya. Gak enak di dalam, lagi sepi, gak ada orang. Takut fitnah. Iya nggak apa-apa. Gue cuma pengen nanya. Menurut lo gue udah pantas belum untuk jadi anggota Rohis? Terus ini bukunya mau gue balikin. Oh iya, makasih ya. Nat, manusia itu diciptakan oleh Allah sederajat. Yang membedakannya cuma kadar ketakwaannya. Jadi saya rasa kalau kamu mau ikutan Rohis, pantas-pantas saja kok. Malahan saya senang. Cewek rocker, lo ngapain sih deketin Fikri terus? Lo tuh nggak pantas sama anak Rohis, lo tuh pantas sama anak pang. Maaf ya, gue nggak ada urusan sama lo. Gak usah sok belagu deh lo. Gue tahu kok lo sok merendah depan Fikri, biar Fikri terpikat kan sama lo. Astagfirullahaladzim. Udah. Kalian gak malu ya? Kalian tuh udah gede, ngapain berantem? Lebih baik kalian berteman. Assalamualaikum. Hoi, ngapain sih lu bengong? Nggak bengong? Lu tuh ngapain sih ke kampus sih pagi-pagi mulu? Bukan urusan lo kali. Urusan lo jadi urusan gua sekarang. Karena gua masih sayang sama lo. Lagian kenapa kita ngebalikan sih? Oke, kalau nggak mau jawab. Oh, jadi selama ini Koji mau balikan lagi sama Nadia, tapi selalu ditolak. Baru tahu. Gue. Udahlah Zo, lu nggak usah kayak orang bego gitu. Lu denger ya, lu ini rocker. Dan gue yakin, di luar sana tuh banyak cewek yang mau sama lu. Asal lo tahu ya, Nadia itu segala-galanya buat gue. Dan gue deket banget sama bokapnya, jadi susah gue ngelupain. Gue tahu lo kecewa banget karena Nadia lebih milih orang lain pada lo. Tahu dari mana lu? Nggak penting gue tahu dari mana. Tapi yang penting harus lo tahu, sekarang Nadia tuh lagi PDKT sama si Fikri. Bohong lu. Kain sih gue bohong. Nih buktinya. Kalau lo nggak percaya. Tuh. Berarti bener dugaan gue selama ini. Kenapa Nadia nggak pernah mau bareng sama gue ke kampus? Terus sekarang lo mau gimana? Gue hancurin tuh anak-anak Rohis. Jadi kalau menurut saya, mungkin nanti kita konsepin lagi aja, mulai dari acaranya, keuangannya, sampai nanti apa ya, bagian-bagian dekorasi dan publikasinya juga itu harus pikirin lagi ya. Ini apaan sih? Lepasin! Hah? Saya ada masalah apa sama kamu? Lo yang cari masalah sama gue. Lo kalau mau nyerang mereka, lo berhadapan dulu sama gue. Bro. Udah pergi sana, nggak usah bikin keributan di sini. Bukan karena bokapnya, gue kirim ke neraka tuh. Kenapa sih? Kok marah-marah sendiri? Iya. Tadi gue menyerang anak-anak Rohis, tapi ditahan sama Nadia. Berani juga itu cewek. Kalau gue bilang, mending lo jangan nyerang anak-anak Rohis yang ada lo dibenci sama satu kampus. Terus gimana? Gimana kalau lo ancam mereka aja? Jadi biar mereka kesel sama Nadia. Oke. Om, perkembangan rencana kita gimana nih, Om? Tenang aja.
Yang penting Om udah kirim CD demo kalian ke beberapa perusahaan label, hampir seluruh di Jakarta. Mantep, Tom. Nah, kalian berdoa aja. Pokoknya ada yang nyangkut, tapi pasti loh. Optimis. Jangan-jangan si Nadia udah gak mau jadi rocker lagi. Kalau soal ada yang nyangkut, siap-siap kalian jadi tenar. Nanti Mau apa lagi sih? gue tahu lo pergi pagi-pagi ke kampus mau ketemu cowok Rohis itu kan? Kenapa? Kaget? Gue udah tahu semuanya. Hah? Urusan kita belum selesai. Jangan mentang-mentang bokap lu mau ngerebutin kita. Lu jadi songong deh. Lo gak usah bawa-bawa bokap gue ya. Kalau emang lo gak suka, ntar gue bilangin. Ya nggak gitu. Asal lo tahu ya, pilihan gue tuh gak ada hubungannya sama bokap gue. Gue. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول صدق الله العظيم. Lo lagi. Udah deh, lo tuh gak usah soal deket-deketin Rohis. Muka doang. Bukan urusan lo kali. Apa lo bilang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian kenapa ya? Di masjid gak enak kalau ribut-ribut. Enggak, gue kan maksudnya cuma mau ngelindungin. Maaf ya, kita belum mau ribut. Masa pegang dua gak boleh sih? Sebenarnya muhrim itu artinya apa sih? Muhrim atau mahram itu ialah orang yang sedara atau diikat oleh perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Karena kita belum jadi suami istri, jadi tidak layak untuk bersentuhan. Nanti mungkin kamu lebih tahu lagi kalau sudah mengenal Rohis lebih dalam. Kalau misalkan gue ikut ngaji boleh? Boleh, silakan. Mungkin gabung sama akhwat perempuan. Tin, silakan. Agak rendahan lagi kok. Senarnya juga tinggal 2. Oji, si Nadia lagi pengajian tuh sama anak Rohis di musola. Serius lo? Iya, gue lihat kok. Bisa dibiarin nih. Nadia emang harus dijauhin dari Fikri. Harus serang musola. Rai, serang musola. Ayo. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ialah sholat kita. Jika sholat kita baik, insya Allah semua amalan kita dianggap baik. Tetapi jika sholat kita bolong-bolong, na'udzubillahi min dzalik, kita bisa masuk neraka. Mau? Keluar lo! Keluar lo! Astagfirullahaladzim. Beruang! Stop! Pikir mana? Lepasin! Udah, lepasin! Udah, apaan sih? Berhenti! Udah apa-apaan sih? Keterlaluan banget jadi orang. Ini bukan urusan lo ya, Mat. Kunci! Rai, cabut! Ji, Col. Kabar gembira nih. Ada perusahaan rekaman yang nelpon saya. Dia tertarik sama si di demo kita. Hah? Serius, Om? Iya. Siap nggak besok? Siap. Oke, mantep. Aduh, gimana nih? Besok kan acara perekrutan Rohisnya. Gue pilih yang mana ya? Nurutin papa datang ke perusahaan rekaman itu, apa ikutan perekrutan Rohis?
Kenapa? Kalau kamu ada masalah atau sedang memikirkan sesuatu, kamu cerita di sama Papa. Jangan disimpan sendirian. Atau mungkin kamu sedang memikirkan anak Rohis itu. Pasti Koji yang cerita semuanya ke Papa. Papa tidak pernah membatasi pergaulan kamu. Asalkan saja itu nggak membuat jiwa kamu sebagai rockers menjadi hilang atau bahkan berubah. Hebat juga ya. Seorang rocker ikutan kegiatan Rohis cuma bisa dapetin ketuanya doang. Ya ampun, pangeran gue. Banyak banget bawanya, sini gue bantuin. Udah nggak apa-apa, Tin. Makasih ya. Yuk, kalau kita udah pada siap, mungkin kita mulai aja. Yuk, silakan. Hai, aku Ais. Nadia. Kamu baru kan di sini? Barengan sama aku ya masuknya. Yuk. Siang, Om. Siang, Om. Siang. Loh, kalian nggak sama Nadia? Enggak, Om. Enggak, Om. Oh, ya, Om. Kita mau berangkat jam berapa nih? Iya, sebentar lagi. Setelah kita nunggu Nadia, dia datang, kita berangkat ya. Gue sejak kecil selalu diajarin untuk jadi seorang rocker. Pergaulan gue jauh dari nilai-nilai pelajaran agama. Tapi semenjak kenal Rohis, hati gue terasa tenang banget. Jadi gue bikin keputusan untuk ikut Rohis. Subhanallah. Itulah testimoni dari seorang anak rocker yang ingin berubah. Dan saya rasa pengalaman dari Nadia ini sangat luar biasa. Menurut gue pengalaman Nadia tuh biasa aja. Masih banyak kok pengalaman orang lain lebih hebat. Memang pengalaman hidup seseorang itu berbeda-beda. Bahkan ada yang lebih hebat. Tapi menurut saya sendiri, pengalaman hidup Nadia ini lain daripada yang lain. Kok lo jadi belain Nadia terus sih? Gue jadi curiga. Jangan-jangan Nadia itu ikut Rohis karena suka sama ketuanya. Baik, mari kita lanjutkan ke materi yang utama. Om, kayaknya Nadia lagi di kampus deh. Dia ikut kegiatan Rohis. Lihat ada fotonya. Astaga. Benar. Katanya ke kampus cuma sebentar. Kalian susulin deh. Sini ikut dulu, Om. Ayo dong, tinggal lu. Lu tuh kemana aja sih, Nat? Dicari sama buka aku juga. Ya apaan sih? Keluar sana. Biar dia. Jangan. Lepasin nggak? Mau gue tampung. Lepas. Kucing! Kucing! Ini apaan sih? Pulang makan. Enggak apa-apa. Wah, udah selesai. Kita bukan. Ada apa ini? Ada apa ya? Kalian mau membuat kekacauan di sini? Saya bukan kacau, Pak. Saya kesini mau jemput Nadia. Saya pulang, Nadia juga harus ikut. Kalau saya hancurin. Oke, gue akan pulang sama lo. Lo nggak perlu bikin kekacauan kayak gini. Ayo. Awas dulu. Astagfirullahaladzim.
mana aja kamu? Dari kampus, Pak. Kamu tahu hari ini kita dijanji dengan perusahaan label rekaman? Tapi, Pak... Jangan pakai tapi. Sudah pandai membantah kamu ya? Hah? Kamu tahu kita dari pagi nungguin kamu. Kamu bilang cuma sebentar pergi. Maafin Nadia, Pak. Gimana, Mbak? Jadi gini, Pak. Tadi bos sudah menunggu Bapak dari pagi sampai siang. Tapi tidak ada konfirmasi dari Bapak. Dan bos membatalkan semua kontrak kerja. Pertama-tama, tolong sampaikan permintaan maaf kami kepada beliau. Tadi kami ada masalah dengan kendaraan kami. Bisa nggak kami ketemu sekarang, Mbak? Maaf, Pak. Kami tidak bisa mengambil keputusan. Bisa langsung hubungan dengan bos saya. Tolong bantu saya, Mbak. Kali ini saja. Tolong sampaikan. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Terima kasih. Semua ini gara-gara kamu, Nadia. Gara-gara kamu. Semua berantakan. Kesempatan kita rekaman yang sudah ada di depan mata. Semua berantakan dan semua hancur gara-gara kamu. Kamu benar-benar egois. Terlalu mementingkan diri kamu sendiri. Nih, Papa punya bukti. Apa yang kamu lakukan di kampus. Tapi Papa masih menutup mata dari semua ini. Ngerti? Maafin Nadia, Pak. Tadi aku salah. Maafkan kata kamu? Tidak ada maaf buat anak egois dan durhaka seperti kamu. Mulai hari ini, detik ini, Papa mau kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Pak, Nadia mohon, Pak. Om, Nadia. Oh, jangan ikut-ikut. Belum mengerti apa yang Papa katakan? Keluar sekarang juga dari rumah. Sekarang juga! Pak, Nadia mohon tolong jangan usir Nadia dari rumah ini, Pak. Nadia, tolong jangan, Pak. Pergi! Nat! Ya. Astagfirullahaladzim, Nadia. Ais, kamu ngapain di sini? Gue nggak tahu mesti kemana lagi. Nadia. Gimana? Bajunya enak nggak dipakai? Enak kok. Makasih ya. Gue jadi ngerepotin lo. Nggak apa-apa kok. Hidup itu emang harus saling tolong-menolong. Ya, tapi kalau misalkan lo nggak ngajak gue nginep di rumah ini, gue nggak tahu mesti kemana lagi. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita tuh harus pasrah, ngejalani ketentuan dari Allah. Udah, kamu makan dulu ya. Lo lagi ngetik apa? Ini aku lagi mau buat cerpen. Cerpen? Iya, jadi ntar beritanya aku bakal kirim ke tabloid berita wanita gitu. Jadi ntar aku bisa dapat honor dari buat cerpen ini. Enak banget dong.
Iya, alhamdulillah. Selama ini kan aku bayar kuliah sama kos hasil dari buah cerpen ini. Hebat juga ya. Jadi cerpen-cerpen lo udah sering dimuat? Alhamdulillah udah banyak, Nat. Oh, kalau misalkan gue coba bikin cerpen, boleh kan? Boleh kok. Tapi tunggu aku selesai buah dulu ya. Dan nanti lo bantuin gue ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunilah segala kesalahan hamba ya Allah. Terimalah ibadah hamba ya Allah. Berilah hamba petunjuk untuk menjalani hidup ini. Hidup yang sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada maaf buat anak egois dan durhaka seperti kamu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Nat, Nadia. Ya, ada telepon ini buat kamu. Assalamualaikum. Iya, iya ini saya sendiri. Bapak serius? Iya. Iya siang ini. Waalaikumsalam. Kenapa, Nat? Itu tadi dari penerbit buku dan katanya novel gue mau diterbitin dan siang ini gue harus ke sana. Ya ampun, selamat ya. Nadia, novel karangan kamu sangat luar biasa. Ini layak cetak, pasti layak jual. Ya ampun, alhamdulillah banget ya, Nat. Sekarang tolong tanda tangani kontrak ini. Oke, selamat ya. Ya ampun, Nadia. Kamu hebat banget. Baru 1 minggu penerbitan, novel kamu tuh udah menembus angka 2 juta eksemplar. Alhamdulillah. Semua itu juga berkat bantuan dan support dari lo yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, besok kita mau mengadakan acara book signing sebagai bentuk terima kasih kita kepada para pembaca novel kamu. Oh iya, jam berapa dan di mana? Tempat masih dalam konfirmasi. Waktunya jam 1 siang. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Dia? Dia anakku. Maafin Papa. Semoga kamu masih mau tinggal sama Papa. Baiklah, kami persilahkan Mbak Nadia Siregar untuk menyampaikan sambutannya. Silahkan Mbak Nadia. Terima kasih.
Assalamualaikum. Novel Subhanallah saya dedikasikan untuk papa saya dan juga almarhum mama saya. Dua sosok yang sampai saat ini masih saya rindukan. Novel saya ini berdasarkan kisah nyata pengalaman pahit manisnya hidup saya. Oke. Ya, sekarang saatnya acara Book Signing. Saya harap semuanya bisa tertib dan tidak berebut ya. Saya awali dari yang duduk paling depan, lalu ke arah belakang ya. Siapa, Mbak? Mereka aja begitu bangganya pada Nadia. Masa aku sebagai papanya nggak bangga? Nadia. Maafin Nadia. Iya, Nak. Nadia nggak bisa menuhin keinginan papa untuk jadi seorang rocker. Papa yang salah, Nak. Papa terlalu memaksakan kehendak Papa. Maafin. Maafin Papa juga, sayang. Nadia kangen banget sama papa. Iya, sayang. Kamu mau kembali lagi ke rumah? Iya. Nadia. Fikri. Waalaikumsalam. Oci, Oco. Kalian apa kabar? Baik. Nadia, gue mau minta maaf ya atas semua kesalahan gue sama lo. Gue maafin lo kok. Nat, gue juga mau minta maaf nih. Soalnya selalu bikin lo kesel. Iya, Nat. Sama. Gue minta maaf ya sama lo. Soalnya gue juga sering bikin lo bete. Tenang aja, gue maafin kalian kok. Nadia. Sebenarnya kedatangan saya ke sini selain untuk melihat launching novel kamu, ada yang ingin saya sampaikan sama kamu yang mungkin akan membuat kamu kaget. Jujur, saya sendiri pun masih deg-degan untuk mengucapkannya. Tapi saya sudah memantapkan niat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meminang kamu menjadi istri saya. Alhamdulillah. Tunggu, Fikri. Iya, Om. Nadia. Iya, Pak. Saya merestui hubungan kalian. Pokoknya nih, mulai sekarang anak rocker sama anak-anak Royce